tahun lebih Coldplay hadir dan berkiprah di industri musik. Lagunya berseliweran dan terngiang di hati para pendengarnya. Tentu semua kalangan. Tentu ada daya tarik tersendiri sampai orang-orang menggemari, fanatik dan menjadi fansnya. Ketika dia mau datang menggelar konser di Jakarta, war tiket pun tak terhindarkan. Lebih daripada itu, demam Coldplay berlangsung pada saat kita berada di tahun politik. Banyak imajinasi dan banyak pertanyaan yang bermunculan. Ada apa? Mengapa? Kok bisa bertepatan? Saya Andi Ayatullah, inilah anak Makassar Boys. Pada malam hari ini kita akan membincangkan tema netizen, Coldplay, dan politik. Malam ini telah hadir di antara kita teman-teman narasumber yang telah tersebar pamfletnya di sosial media. Untuk itu, saya mengundang langsung narasumber kita. Saya undang Bung Rocky untuk hadir di tengah kita. Bung Rocky, saudara, siap. Beliau ini adalah mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia. Jurusan apa lagi? Komunikasi penyiaran Islam ya. Bung Rocky selain menjadi mahasiswa, ternyata dia juga bergelut di organisasi. Ya, beliau ini aktivis mahasiswa, memimpin salah satu organisasi besar di Muhammadiyah atau Muhammadiyah yang dinamakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Beliau ini ketua cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar Timur. Pada malam hari ini Bung Rocky akan membicarakan tentang sesuatu yang sementara tren. Tapi supaya kita lebih banyak pandangan, kita mengundang lagi nih Bung narasumber yang lainnya dari netizen. Perwakilan netizen. Saya undang Yesi Indriani. Oke. Suka di TikTok saya lihat, di Instagram juga biasa juga buat video-video. Dia ini mahasiswa Bung dari Unisma. Oh, warga Muhammadiyah juga. Ya kayaknya seperti itu. Oke, kita ada lagi narasumber satu lagi. Ternyata dari UMI juga Bung. Satu naungan. Nah, dia dari hukum, mahasiswa hukum UMI. Kita undang Bung Joy. Halo Bung. Gimana kabar? Baik. Oke. Bung Joy ini sudah beberapa kali menemani kita di live streaming kita ini yang Makassar Boys. Kalau Bung Joy ini juga dia ini anak Makassar asli, tinggal di Utara, anak Makassar Utara. Asik lah, ya santai lah. Kita santai-santai ini lah, oke?
kita ke netizen kayaknya dulu Bung Dik. Iya. Netizen. Karena kan kita mau bahas ini antara kita mau bahas ini Coldplay, netizen, Coldplay dan politik. Kita terkesan terhipnotis akan kedatangan band Coldplay. Terbukti orang pada war tiket. Ya sampai ada calon. Gimana menurut Yesi sebagai perwakilan netizen? Kalau menurut saya wajar sih kalau misalnya orang pada netizen ramai-ramai warki tentang kedatangannya ini Coldplay. Ya karena kalau kita menelisik ke belakang, Coldplay itu unik ya. Unik ya. Ya di saat Coldplay mempunyai pilihan untuk tidak peduli, tapi dia memilih peduli kan. Gimana maksudnya? Dia tuh mengembangkan dalam 2 tahun terakhir itu, dia tuh mengembangkan konsep konsernya sendiri itu konsep ramah lingkungan. Nah konsep saja ini ramah lingkungan ini dia itu membutuhkan 2 tahun. Jadi rela dia tidak melakukan tur konser demi itu. Nah kalau kita berbicara lagi ke belakang, sebenarnya bagaimana sih terbentuknya ini Coldplay? Di suatu malam. Oh ini anunya ini Ya, belakang. sejarahnya ini. Panjang ini. Suatu malam di meja biliar. Iya. Ya, Ya. lagi minum bir kak. Oke. Mabuk ya. Ya, tidak terlalu mabuk sih. Oke. Lagi minum bir toh. Ini Chris Martin selaku vokalis. Ya. Dengan siapa? Johnny Buckland. Ya. Dia itu kan memang ada di bandnya dibilang 2 pentrollas apa? Itu Pentrolas. Pentrolas. Ya, Pentrolas. Di mana? Di London. Ya, di London. Mereka ini sama-sama mahasiswa Universitas College London. Oke. Kalau Chris Martin ini tidak salah itu jurusannya. Itulah, tidak paham kakak. Oke. Tetapi suatu malam tuh di hari ini kayaknya ini bilang Chris Martin bosan gitu dengan Tonji anunya bandnya. Jadi telepon nih temannya William. Bahasa anu maka Iya. telepon nih temannya William. Nah, Bilang ini William kan temannya Chris. Waktunya main hoki nanti telepon. Sini dulu gabung-gabung ya. begitu deh. Ya, kayaknya karena udah kuliah kak. Oke, Tahun oke. 96 itu. Oke, ada bir. Nanti kita kan ngopi-ngopi tuh. Ya nggak ngopi-ngopi minum bir nggak ngopi. Oke. Nggak ngopi dia bilang. Terus di situ Mi bilang mau join nggak band kami. Tapi ini kan William ada nih bandnya sebelumnya. Dia maklumlah dia anak teknik kita. Oke. Oh sudah ada band sebelumnya. Ada bandnya sebelumnya. Tapi dia bilang nggak apa-apa deh gabung saja. Oke. Maksudnya siapa? William ini berubah nama di bandnya jadi Starfish. Itu sudah berdua atau masih sudah Ya, bertambah? masuknya ini William baru lagi ganti nama bandnya Starfish. Karena kelamaan toh masukin lagi siapa? Guy. Bukan Guy kak, Gui. Oke. Bahasanya. Oke. Guy. Nah, setelah masuk ini Guy dirumuskan pada tahun 1998 terganti nama Coldplay. Nah, Coldplay ini nah bilang sih itu para personilnya tidak ada alasan kenapa dia memilih ini nama band. Oke. Tetapi dia inspirasinya itu dari buku puisi. Judulnya ada lupa ya namanya tapi ada Coldplay. Oke. Nah, sangat menarik ini sebenarnya. Kenapa sih masuknya ini Coldplay di Indonesia itu banyak sekali kayak viral gitu. Ada nih pro-nya, ada nih kontranya. Apalagi itu kan alumni-nya 212. Oke. Itu kan dia menolak gitu kak. Karena dia bilang mau aku hubungi di bandara kalau ada Coldplay. Oh iya. Jadi kan memang katanya ini tuh LGBT Coldplay tuh. Karena tadi aku nonton videonya di YouTube kan, karena bilang alumninya, sekjennya PA 212 yang Bang Nobel bilang bahwasanya kalau datang ya Coldplay ini sama jika melanggar Pancasila. Ya, nilai-nilainya ketuhanan yang Maha Esa. Karena Coldplay ini kan dalam suatu konsernya pernah bawa bendera pelangi. Ya, Itu sebagai tanda. tanda. Simbol. Tapi nggak sangka lagi
Abu Janda siapa namanya? Ya bisa. Abu Janda bilang Qatar saja dengan Arab yang sebagai apa negara yang lebih awal Islam maklumi bilang salahkan saja perilakunya tapi jangan tolak orangnya. Oh, oke, Yesi. Bung Joy, Siap. saya mau nanya ini. Bung Joy ini kan mengikuti betul-betul tren Coldplay ini, ya. Gitu kan? Iya. Diikuti. Nah, menurut Bung Joy, apa sih yang menarik sehingga netizen merasa terhipnotis dengan kedatangan band Coldplay? Baik, kalau saya melihat ini Coldplay adalah salah satu band yang sangat besar, yang sangat sudah mendunia. Dan Coldplay setiap konsernya itu adalah selalu memberikan visual yang keren, yang berbeda dari beberapa band besar. Maksudnya gimana itu? Salah satu visual yang kerennya itu adalah orang memakai gelang atau jam tangan yang bercahaya. Oh ya, Gelsey. Itu yang membuat orang merasakan euforia yang betul-betul. Terus itu yang sediain gelang-gelang itu Mungkin bagian dari bagian dari bandnya sama kerjasama sama Manajemennya. manajemennya ya. Oh, berarti dia memang kasih megah ini dia punya. Ya, desain. dia memang selalu begitu. Kalau makanya banyak orang yang rela habis uangnya, rela juga pinjol demi itu begitu. Apalagi kan? Oh, ada kasus kayak pinjol gitu. Ya, sudah banyak itu di Twitter. Bahkan ada sampai salah satu ada seorang kakak dia minta uang ke orang tuanya dengan alibi mau dia pakai itu uang untuk modal nikah. Nah, orang tuanya ini kan maksudnya lagi tidak ada. Nah, ini orang tuanya dia chat ke adiknya, anaknya. Nah, dia suruh minta, bilang kau kirimkan dulu ke kamu itu uang mau menikah. Ujung-ujungnya ditaruh dia pakai itu uang sama pacarnya tuh beli tiket Coldplay. Sedangkan sementara saat itu omnya lagi bapaknya lagi sakit. Nah, mungkin itu salah satunya itu. Berarti orang kebanyakan dari kalangan ini peserta di Coldplay manipulasi sesuatu untuk dia mudah mendapat tiket. Istilahnya kan orang-orang yang mau nonton Coldplay FOMO, dia tidak terlalu tahu ini Coldplay band apa, genrenya kan kayak Coldplay itu rock. Banyak yang ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan tapi ketinggalan apa kan dibilang. Tapi kalau Bung Joy sendiri bagian daripada FOMO atau? Kalau saya sih tidak begitu tertarik dengan Coldplay. Mungkin kalau BMTH Bring Me The Horizon, itu baru. Itu salah satu band yang pernah naik di atas mejanya Coldplay dengan menyanyikan saya lupa ke judul lagunya. Dia naik di atas, dia hampur-hampurkan mejanya Coldplay gara-gara Coldplay. Siapa sih itu BMTH? Dan sekarang pun itu terjadi antara fans Coldplay sama fans BMTH itu lagi debat lah siapa nanti yang paling rame konsernya begini. Kalau juga mengikuti Ya, ada. Tapi kalau nggak FOMO kenapa ngikutin trennya? Kalau Coldplay maksudnya lagu-lagunya yang saya suka. Kalau saya tidak terlalu tertarik dengan mengikuti band-bandnya. Kenapa saya tahu Coldplay gara-gara teman pada saat mendaki dia putar lagunya Adventure of My Life. Bagaimana itu? Nanti rusak mereka kalau dites. Nah, itu salah satunya yang bikin suka lagu-lagunya ya. Apalagi kan didengar Coldplay yang bilang tadi Yesi. Oke. Ramah lingkungan dia dukung itu semua. Nah, mungkin begitu. Oke Bung, thank you. Oke, tunggu dulu. Yesi kan ini netizen nih. Netizen kan ini pegiat sosial media lah. Nah, dia kan lagi ngikutin tren Coldplay ini. Kan tadi sempat dibilang ada yang pro dan ada yang kontra terkait kedatangan Coldplay ini. Kalau menurut Yesi sendiri di kalangan netizen bagaimana tanggapan ini? Kalau saya sih pro ya. Pro saya kan. Karena Karena kalau dilihat dari pribadiku dia ada lebihnya.
karena saya juga tidak pergi nonton, jadi tidak rugi secara ekonomi. Oke. Tetapi kalau misalnya untuk menanggapi itu Kak, aku bilang saya sepertinya ini terlalu berlebihan. Kalau saya sih pendapatku berlebihan yang Dari sisi? kalau misalnya dilihat banyak orang pinjol, Oke. itu dikembalikan ke pribadi sih. Kenapa Ki harus menolak sesuatu event yang sebenarnya ini banyak manfaatnya? Karena satu kasus, ya kasus yang dibilang merugikan pribadi yang lain, tapi banyak juga menguntungkan. Jadi menurut saya ini Kak timpang ini. Ya. Jadi menurut dia sih ini apa yang paling menarik ini tentang Coldplay yang buat ini kita sangat tertarik. Paling menarik itu saya mungkin sedikit ceritakan tentang lagunya. Asik. Oke, apa itu? Saya suka sekali tuh dengan lagunya yang Viva La Vida. Asik. Kita di semua tuh Ya, iya. nanti nonton ya kalau nggak tahu. Oke, kenapa itu? Itu kesukai saya kisahnya Kak. Dia itu bercerita tentang raja yang naif. Naif. Polos. Polos. Kalau menurutku saya pandanganku tak cerita tentang Kak. Dia itu Kak ceritanya pada zaman dahulu karena raja. Dia adalah suatu raja yang berkuasa. Karena dalam lirik lagunya itu dia bilang biar laut kalau kusuruh naik. Berarti dia itu kayak berkuasa bilang. Dia itu raja yang suka berperang. Biar pasukannya suruh invasi ke daerah-daerah. Di puncak ketenarannya atau kekuasaannya di raja, dia itu tiba-tiba merasa gagal. Karena lama-kelamaan dia merasa dinding kerajaannya ini kayak nerbuka. Iya. Dia merasa juga kalau rakyatnya tidak butuh sebenarnya invasi daerah, tidak butuh tanggung kekuasaan, tapi rakyatnya ini butuh keadilan dan kesejahteraan. Oke, lanjut. Kalau misalnya tentang Viva La Vida itu kita tarik ke konteks kehidupannya Yesi, apa hikmah yang bisa ditarik? Hikmah yang bisa ditarik tuh Kak, jangan melihat dari satu sudut pandang. Kalau misalnya kita melihat orang berkuasa sekali, belum tentu itu hidupnya baik-baik saja kayak raja. Oke. Seraka di. Iya. Aplaus tuh. Nah, thank you. Sejarahnya gitu. Nah, thank you Yesi. Ternyata dalam kedatangan Coldplay ini kita merasa ada semacam huru hara yang sangat besar. Huru hara yang saya maksud semua kalangan, semua elemen dari kalangan tua hingga kalangan muda itu secara tidak langsung kayak terhipnotis kedatangan Coldplay ini. Ya artinya terjadi semacam huru hara lah. Berarti ya sehingga kita kayak bisa mengingatkan ini tentang situasi yang juga sebentar lagi hangat-hangatnya tahun politik. Kenapa politiknya ke saya? Bung Rocky, kenapa politiknya ke saya? Bung Rocky nih saya lihat analisis apa ya, mengikuti lah perkembangan, karena Bung Rocky kan ini aktivis itu kan peka terhadap Itu bahasanya bapak kan? peka terhadap lingkungan ya. Bung Rocky, Iya. tahun ini adalah tahun politik. Iya. Tiba-tiba kita digegerkan oleh konser Coldplay. Bagaimana sih menurut Bung Rocky mengamati persoalan ini? Itu memang menarik karena kita masuk ke tahun politik dan kebetulan juga ada masuk band besar yang akan menghimpun dan mengumpulkan ribuan bahkan mungkin jutaan orang. Ini menarik sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata politik ya. Dari kacamata politik ini bisa kita kalau menurut benar dari analisis kemudian ini bisa kita lihat sebagai media kampanye ini nantinya.
Maksudnya itu gimana Bu? Karena begini. Apanya? Karena begini ya. Kita lihat saja sekarang pemberitaan ya. Lihat pemberitaan begitu banyak kemudian politikus yang berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya bahwasanya dia cosplay. Yang mengikuti tren. Iya, yang mengikuti tren itu gitu. Saya sebut saja Sandiaga Uno. Oh gitu. Sandiaga Uno. Dia yang kemudian hari ini begitu getol untuk bagaimana kemudian cosplay ini hadir di Indonesia. Ya mungkin karena dia juga adalah Menteri Pariwisata. Ya, memang banyak dampaknya nanti. Oke. Cuman persoalannya adalah bahkan hal-hal yang mungkin agak kecil gitu ya, itu diurus oleh Mas Sandiaga Uno. Misal kayak memberitakan persoalan Coldplay ini akan hadir. Padahal kan kalau kita pikir ada promotor. Lah, promotor kerjanya apa? Gitu. Jadi kan semua kemudian diberitakan oleh Mas Sandiaga Uno. Salah? Sebenarnya tidak. Cuma karena kita memasuki tahun-tahun politik, jadi segala sesuatunya ada sensitif. Oh gitu. Nah, Sepakat sih. iya. Jadi begini, kehadiran Coldplay ini dengan nantinya saat kehadiran itu akan kemudian menghimpun banyak massa dan kemudian para politikus itu bisa melihat bahwasanya itu adalah sebagai media untuk mereka berkampanye. Ketika mereka hadir di tempat itu, mereka disorot oleh publik, itu kan istilahnya mereka masuk ke dalam media, kemudian mungkin akan dilihat dengan masyarakat gitu. Apatah lagi kalau kita mau membahas masyarakat kita ya, masyarakat kita itu ataupun yang saya baca dari beberapa artikel, kemudian politik kita itu termasuk pada politik yang mengedepankan budaya populer. Iya ya. Maksudnya gimana, Bu? Budaya populer gitu. Jadi ada sebuah artikel kemudian yang mengutip pandangan dari Edward Jerens ya, kalau tidak salah dia seorang dosen dari Melbourne University. Dia mengatakan bahwasanya budaya populer itu adalah jantung daripada politik nasional. Kenapa kemudian saya setuju dengan pandangan itu? Kalau kita kemudian merujuk ya sejarah kemudian saat pertama kali kemudian Soekarno menjadi seorang presiden Republik Indonesia, itu kan salah satu yang kemudian menjadi sebab akibatnya adalah karena karismatiknya Yang ada dalam diri Soekarno. Iya, dalam diri Soekarno gitu. Kemudian itu yang membuat Soekarno kemudian menjadi seorang presiden Yang populer. iya, yang populer gitu. Artinya dia mempunyai nama di masyarakat gitu, sehingga dia kemudian muncul sebagai tokoh yang akan ditempatkan sebagai seorang presiden gitu. Kemudian kalau kita melihat masyarakat ketika ini puncaknya itu ketika pemilihan umum sendiri, ketika dibuka pemilihan umum, itu konsep tentang budaya populer yang kemudian masuk ke dalam politik Indonesia itu semakin terlihat, apatah lagi di era media sosial. Kenapa begitu? Karena sekarang kita kalau kita lihat kita analis bersama, orang-orang yang kemudian hadir muncul sebagai tokoh adalah orang-orang yang kemudian memang mempunyai istilahnya nama, artinya yang muncul sebagai calon presiden misalnya, itu adalah orang-orang yang kemudian memang mempunyai kepopuleritasan gitu. Jadi hari ini Oleh kemudian semua kalangan. iya, oleh semua kalangan gitu. Jadi artinya kita melihat dia muncul sebagai seorang calon presiden misalnya karena dia populer gitu. Dia dikenal oleh masyarakat, dia populer itu. Bukan kemudian kita melihat calon presiden itu muncul karena gagasannya, muncul karena idenya, Ya. bukan itu. Tapi kemudian banyak yang muncul karena beberapa kontroversial,
beberapa hal yang mungkin dia sentil mungkin tentang urusan publik dan seperti itu. Sama halnya dengan kasus Coldplay ini sebenarnya. Kasus Coldplay ini kan menyita perhatian publik, menyita sekali perhatian publik, dan begitu banyak kemudian para politikus yang setidaknya menyentil urusan Coldplay ini. Ini yang mau saya tanyakan ini. Kalau kita melihat ini antusiasme oleh semua kalangan termasuk anak muda, apakah ini bisa menjadi alat yang bisa dimanfaatkan oleh calon presiden itu sendiri? Bagaimana? Sangat bisa. Ini sangat bisa kemudian dijadikan alat untuk kemudian menggait suara-suara anak muda itu. Itu yang tadi saya jelaskan soal budaya populer itu. Budaya populer itu rata-rata orang yang kemudian di dalamnya adalah orang-orang yang memang kadang-kala tidak terlalu aktif ataupun tidak terlalu berminat dengan politik gitu. Sehingga untuk bisa masuk ke dalam lingkungan mereka tentu kita perlu untuk masuk ke situ. Makanya kita mengikuti tren. Iya, itu artinya mengikuti tren itu. Sama halnya dengan Coldplay sekarang kan. Kemudian banyak gitu. Bahkan terakhir saya lihat itu Caimin gitu. Ada komentar Caimin. Matanya seandainya dia jadi presiden itu tiket gratis kan. Itu gitu ya? Itu kan artinya kita dia mengambil momen juga ya. Iya, gitu. Artinya kita melihat bahwasanya momen Coldplay ini betul-betul dijadikan sebagai panggung oleh para politikus untuk berkampanye. Iya. Iya. Jadi, tapi ada yang menarik juga sebenarnya. Iya, betul. Di tengah kemudian panasnya perpolitikan kita yang akan kita hadapi ke depan. Panas ya? Iya, lumayan panas ini pasti. Panas ya. Lumayan panas. Kita dulu di kursi panas. Iya, keras juga saya ini. Ya, jadi ada yang menarik yang saya lihat daripada munculnya isu Coldplay, munculnya kehadiran Coldplay untuk perpolitikan di Indonesia. Ada dua nama yang kemudian saya sorot. Dua nama. Saya kira ada 3 nama ini. Yang calon presiden itu. Yang ini itu kan kalau calon presiden sudah ini. Tapi kan di calon presiden itu ada kemudian yang ada hal yang belum terselesaikan sekarang. Wakil presidennya belum ada. Nah, itu kan. Nah, itu sekarang yang saya soroti ada 2 nama. Ada Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Kenapa 2 nama itu? Di sela-sela kemudian munculnya Coldplay ini, teman-teman mungkin ikuti pemberitaan juga munculnya laga timnas dengan Argentina. Kenapa tuh, Bung? Itu kan 2 hal yang sama-sama besar itu dan akan menyita perhatian publik. Saya melihat pemberitaan yang memberitakan soal Erick Thohir, soal timnas itu, dia mengeluarkan statement bahwasanya tiket timnas dan Argentina tidak akan kalah dengan tiketnya Coldplay. Gitu. Artinya apa? Dia secara komunikasi politik ini ingin membahasakan bahwasanya komunikasi politik ini. Iya. Dia ingin membahasakan bahwasanya laga ini, event ini tidak akan kalah meriah dengan event yang di sebelah. Gitu. Semacam ada tandingan baru. Iya, tandingan baru dan akan yang beda sebenarnya musik dan olahraga. Iya, tapi kan itu sama-sama sebagai budaya populer sebenarnya. Sama-sama sebagai hiburan, panggung, hiburan dan kemudian setidaknya bisa mengambil daya tarik masyarakat. Gitu. Karena kan itu musik dan sepak bola adalah jiwanya orang Indonesia. Yang mempersatukan. Iya, gitu. Makanya yang saya lihat adalah dari 2 hal tersebut kemudian saya rasa ada semacam perang dingin di antara Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Iya, kenapa saya bilang seperti itu? Asik juga. Karena gini, di samping Sandiaga Uno kemudian mensosialisasikan tentang Coldplay, hadir Erick Thohir yang mensosialisasikan tentang timnas dan Argentina. Artinya ini kalau kita tangkap bahasa politiknya ini, mereka sedang bersaing untuk elektabilitasnya naik sebagai orang yang kemudian berjasa mengadakan event besar di Indonesia, sehingga elektabilitasnya naik, dilirik para capres jadi wakil. Bisa jadi seperti itu. Gitu kayaknya. Iya. Jadi menarik sekali. Bisa jadi. Menarik sekali kemudian
momen politik kita ini, karena begitu banyak kemudian momen-momen yang mengikutinya yang bisa menjadi tempat, ya, saya katakan tempat untuk berkampanye para politikus, dan itu perlu untuk kemudian memang kita cermati dan ikuti perkembangannya supaya kita tidak gagap terhadap perpolitikan di Indonesia ini yang saya rasa agak bagaimana ya, kalau saya mengatakan agak absurd ya perpolitikan di Indonesia ya. Ya. Agak absurd, betul lah itu. Ya. Tunggu dulu. Kan Bung ini adalah seorang aktivis. Saya katakan gitu ya. Iya, masa tata? Iya. Sepakat nggak? Harus Ya. semangat lah. Semangat sedikit. Oke, sedikit. Jadi kita katakan ini Bung Rocky ini aktivis ya. Iya, Oke. betul. Seorang aktivis mahasiswa itu berpegang teguh kepada idealisme. Ya. Menurut Bung Rocky, kedatangan Coldplay ini, apakah wajar sebagai anak muda yang memiliki idealisme menjadi pengikut daripada tren gejala Coldplay ini? Iya. Ini kalau orang yang kemudian dia memang menjadi fansnya Coldplay ya, artinya memang dia suka dengan Coldplay. Iya, aslinya. Ya memang dia suka secara Coldplay lagunya, pergerakannya. Karena kalau dijelaskan tadi nih dia pergerakan ini kan suka yang ya misalnya green life lah. Ya gitu. Itu no problem soal itu. Artinya kan memang dia suka dengan itu. Yang mungkin yang kita akan bahas kan yang FOMO itu kan, yang tiba-tiba ikut dengan tren dan sebagainya. Ya sebagai seorang pemuda ya, seorang pemuda harusnya bisa lah lebih kritis terhadap lebih cermat terhadap fenomena-fenomena yang hadir hari ini. Makanya yang salah memang kan di masyarakat Indonesia, salah ya, bukan salah tapi kurang ya. Kurang di masyarakat Indonesia kan memang kita kurang dengan literasi kan. Iya, kita kurang dengan literasi. Kita urutan keberapa itu? Urutan kedua lah. Dua terbawa. Iya. Iya, dua terbawa. Jadi Dua terbawa Bung. Iya, betul. iya, dua terbawa. Jadi memang itu kita lahir sudah sebagai orang bodoh memang. Ya, jadi saya pikir anak muda gitu, harus punya idealisme. Harus kemudian bisa melihat mana yang kemudian memang pantas untuk kita ikuti trennya, mana yang memang kayaknya tidak perlu deh. Gitu. Itu harus orang punya gitu. Jangan sampai kita ikut arus terus kayak ikan mati kan. Kita ini anak muda, harapannya bangsa gitu. Apalagi 2030 ya, 2030 kan kita menghadapi bonus demografi. Kalau anak mudanya lahir dan tumbuh tanpa sebuah ideologi yang jelas gitu, yang pikirannya kan ikut arus saja, tren saja, apa yang tren kita ikut, itu kan bisa-bisa nanti kita bonus demografi itu malah menjadi bumerang buat kita sendiri, buat Indonesia gitu. Itu poinnya Bu. Iya. Jadi kayak 10 pemuda yang dibutuhkan Soekarno kan susah itu dicari. Oke. Mungkin gampang kalau saya. Oh iya. Gampang. Ya, kasih Karena bokeh pemersatu bangsa. Oke, Mas. Ada Mencerkan suasana. yang mau ditambahkan Bung Joy tentang yang ada yang mau ditanggapi dari yang disampaikan oleh Bung Rocky? Mungkin tidak ada. Oh, saya kira bisa jawab. Ya sih. Ya kasih tahu. Oke. Sedikit tambahan Kak. Tanggapan. Tanggapannya. Tanggapannya. Kata-katanya netizen mau ambil. Oke. Kan dia netizen. Oh iya, tak perlu netizen. Nah, bilang netizen. Hidup Kita yang bilang. Iya, saya maksudnya. Saya netizen Kak. Oke. Hidup cuma sekali. Ya, hidup cuma sekali. Nonton Coldplay bisa lain kali. Iya. Gitu kan. Tetapi lihat Messi di sliding Asnawi itu cuma sekali. Harus memang Kak. Oh iya. Nah, itu juga. Tunggu dulu ya sih. Kasih Ya. dulu tanggapan Bung Rocky ini tentang kita ini kayak ngaitin ini netizen konten dan belum gitu. Tadi sempat disampaikan bahwa bagaimana antusiasme anak muda tentang kedatangan Coldplay ini, bahkan para capres ya, kita sebut saja capres nih ya,
capres-capres kita kan yang 3 naik ini namanya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto yang nyatanya hari ini belum mendapatkan cawapres. Tapi nyatanya cawapres juga mempersiapkan dirinya, Iya. mencari panggung untuk dipinang. Iya. Gimana tanggapannya